Oke, saya akan mengulangnya. Jadi pertanyaan Lingga tadi adalah, adakah bagian yang tidak boleh dipijit, dipijat, atau dimasas pada bagian leher? Jawabannya yaitu ada 2 bagian, yaitu bagian depan leher atau tenggorokan dan bagian samping leher. Di depan Kalau di bagian depan leher dan tenggorokan itu tempat keluar masuknya makanan dan banyak saraf dan pembuluh darahnya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Bagaimana Saudara Lingga? Ya, terima kasih atas jawaban dari Diki. Sangat baik jawabannya. Ada 2 yang tidak boleh dimasas, yaitu samping leher dan bagian depan leher. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Lingga. Untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan lagi, dipersilakan. Izin jawab. Ya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Sahman. Apakah mematahkan atau membunyikan leher sampai leher berbunyi kletak efektif untuk menghilangkan rasa sakit di leher? Di sini menurut Dr. Robert Pinto, kiropraktor atau ahli pijit tulang, mengatakan membunyikan leher jika dilakukan terlalu sering dan tanpa tahu cara yang tepat dapat menyebabkan masalah serius. Terus ada banyak sekali struktur tubuh penting dalam suatu area kecil. Bunyi krek terdengar adalah fenomena yang disebut kapitasi. Itu merupakan adanya tekanan negatif pada cairan yang menciptakan gelembung gas kecil. Atau hal ini pun dapat menjadi sebuah candu, sehingga penting untuk tak membiasakan melakukannya. Di sini disebutkan membunyikan leher jika terlalu sering dapat menyebabkan stroke. Dan pertanyaannya, apakah bisa menghilangkan rasa sakit? Saya kira hal itu apabila bisa dihindari, maka hindari saja. akan berbahaya bagi tubuh. Mungkin sekian. Gimana Saudara Rizky Sahman? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Al-Fikri. Tapi tadi belum jelas itu, jadi boleh atau tidak? Tadi Saudara Fikri hanya menjawab dihindari saja. Mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi untuk menekukan bagian leher itu sampai berbunyi krek itu secara individual ya? Iya, Hen. Secara sendiri. Oke, secara sendiri ya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu yang pengertian dari message itu dilakukan dari orang lain untuk orang lain. Jadi gerakan itu gerakan yang dari tangan, gerakan dari tangan kita. Kalau gerakan menekukan bagian leher sampai berbunyi krek itu mungkin bukan message namanya. Itu lebih ke rasa dari kalian sendiri. Merasakan rasa itu kayak lebih sudah krek bunyi itu agak nyaman gitu rasanya. Jadi kalau menurut saya gerakan seperti itu tuh bukan lebih ke manipulasi message, lebih ke rasa dari kita sendiri ya, merasakan ada
rasa lebih lebih enteng gitu di kepala rasanya. Tapi sekali lagi yang ditanyakan tadi kepada Rizky Saman, boleh atau tidaknya. Nah, untuk message itu sendiri kan yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk boleh atau tidaknya itu, kalau menurut saya itu tidak boleh sih. Karena nanti akan berdampak ke leher kalian sendiri jika itu terlalu sering. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas dari jawaban Saudara Al-Fikri dan Saudara Hendy. Jadi yang dapat saya simpulkan, untuk mematahkan atau membunyikan leher itu tidak baik karena dapat menyebabkan masalah serius seperti yang disebutkan tadi oleh Saudara Al-Fikri. Terima kasih. Baiklah, untuk Saudara Rizky, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan atau masih ada yang ingin bertanya? Bella, sebelumnya ini kalau pertanyaan dari kelas Indralaya tadi kedua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin akan ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Nah, mungkin untuk menjawab ini dari kelas Palembang. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin langsung bertanya, silakan tanyakan pada kami. Tadi pertanyaanku udah dicatat, yo. Yang mana? Yang mana? Kira sudah. Di sini ini agak berisik, Pak. Deh, saya ulangi ya pertanyaannya. Ya. Oke, bentar. Ya, pertanyaannya apa? Apa manipulasi masas yang cocok untuk memasas bahu bagian belakang? Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Nah, tadi yang ditanyakan Saudara Dapa itu mungkin langsung saya jawab ya. Itu apa sih manipulasi message yang cocok untuk message pada bagian bahu terlebih di area belakang? Salah satunya itu ada cara dengan menggosok di bagian belakang. Itu kita lumuri juga dengan pelembab biar tidak terjadi iritasi di bagian kulit kita. Selanjutnya itu ada bagian untuk menggerus. Nah, bagian menggerus ini biasanya lebih agak ditekan di bagian bahu
supaya apa ya, bagian otot itu mengenai bagian otot di area bahu. Ada juga untuk bagian bahu itu apa ya? Bagian bahu itu untuk, nah bisa kita memakai gerakan memukul. Untuk gerakan memukul itu kita seperti apa ya, kayak tangan itu lurus 5 jari kita kita dempetkan. Yang kita pakai itu. Bentar. Siapa ya tadi? Yang jawab? Saya, Bu. Mana? Siapa namanya? Henry ya? Mana? Kok nggak muncul ya di sini? Henry. Iya, Mana Bu. ya Henry? Itu udah hidup, Bu, kameranya, Bu. Ya, Hidup Bu. ya? Mungkin paling bawah ya. Oke, lanjut. Jadi gerakan apa tadi, memukul. Ini seperti ini. Yang kita pakai itu bagian belakang ini. Jadi gerakannya itu kayak di sini, nah. Jadi jangan gerakan yang ada pas di ibu jari itu, karena mendekati tulang. Jadi akan ada rasa sakit yang terjadi di area bahu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan. Itu menurut pendapat saya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman sekalian yang berbeda, silakan ditambahkan supaya menambah wawasan dari kita semua. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya gimana dari Saudara Dava? Apakah sudah jelas atau ingin mendengar pendapat dari teman-teman sekalian? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Jawaban dari Saudara Henry Hermawan. Saya kembalikan ke moderator. Halo, gimana? Gimana? Baiklah, mungkin pertanyaan dari kelas Indralaya itu sudah kami jawab semua, 3 pertanyaan. Mungkin selanjutnya dari kelas Palembang. Sudah, Bu. Habis ya? Sudah semua, oke. Mantap. Selesai. Clear, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Sapar. Assalamualaikum Pak Sapar. Salam Bu Selvi. Ya Pak, ini sudah selesai Pak. Sudah selesai. Berapa yang hadir Bu Selvi? Yang hadir 44 Pak. Partisipannya itu? Ya. Berarti 2 kelas. Kita kan 70-an enggak? Iya. Dia dulu di e-learning aja Pak ya. Tapi di e-learning kan jumlahnya berapa Bu Selvi? Ya. Bentar ya Pak. Ini pertemuan yang ke-13 kan? Ya Pak. 13.
nanti kita kasih ujiannya memasas seluruh tubuh itu, nanti pengirimannya melalui YouTube, Bu Silvi. Kalau satu persatu penuh itu laptop gitu kan, dari 73. Iya, di link YouTube aja Pak ya. Nah, nanti Di dikirim linknya kepada kita link. kan. Iya ya Pak. Baru bisa Bu Silvi lihat, Bu Silvi nilai kan. Ya, tapi Pak. kalau masuk ke WA grup penuh, atau ke email gitu penuh, atau masuk ke learning. Bisa Pak, enggak? kalau bisa Pak dimasukkan di e-learning Pak. Hasil masasenya itu kan? Iya Pak. Dari e-learning itu baru kita lihat, enggak? Ini Pak jumlahnya Pak. Palembang, wow, Palembang 23 Pak, hadir semua. 23. Iya. Tolong ya dicatat ya. Palembang tuh hadir semua 23. 23. Sedangkan jumlah ini Pak lihat cuma 46 cuman. Iya, dipotong 2 Pak dosen. Iya, 44 ya. Dia 23 berarti Indalayanya tinggal 17 enggak? Iya, Pak. Berarti sedikit sekali Pak ya yang kuliah hari ini. Iya. Tapi itu di partisipan ini kita catat juga Bu Silvi ya, supaya bisa Pak. kita nanti nggak salah menilai kita kan. Iya Pak. 44 Pak kalau Indralaya di e-learning Pak. 44. Iya Pak. 23 sama 44 ya. Iya Pak. Oke, Bapak nang ngisi absennya itu. Absen itu nggak bisa kita ngisi Bu Silvi. Yang mana Pak? Yang Expo. Oh iya belum itu Pak. Iya, Bapak lah 2 kali masuk, tapi masih belum ada yang seperti yang sekarang ini absennya kan? Belum Pak. Mungkin menunggu enggak? Kan itu 3 kelas Pak. Itu Bu. Iya Pak. Mudah-mudahan 3 kelas itu dibuat 3 kelas itu supaya kita pendapatannya agak bertambah, itu maksudnya itu dibandingkan 1 kelas kan. Amin Pak. Nah itu. Karena mereka tuh belum punya NIM Pak. Oh iya. Iya. Jadi itu deh kan. Belum bisa Pak. Iyalah. Jadi 44 sama 23 ya. Iya Pak. Pertemuan ke-13. Iya Pak. Iya. Oke Bu Silvi. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Oke, kita bahas. Tadi penyajiannya bagus, ya. Cuman audiensnya nampaknya tidur siang, ya. Jadi tidak begitu hidup presentasinya. Untuk pertanyaan, yang bertanya bagus sekali. Untuk yang menyajikan juga seperti itu. Walaupun sendirian, ya, namun bisa menghandle-nya semuanya pertanyaan teman-temannya tadi. Nah, untuk yang kebiasaan yang seperti ini ya, tidak hanya di bagian tekuk aja, ada kan? Terus kayak gini, pernah nggak kamu? Pernah Bu. Pernah kan? Kayaknya berat sekali badan kamu, sehingga kamu lakukan seperti itu kan? Dan juga itu bukan merupakan salah satu manipulasi ya, jangan salah. Itu bukan merupakan manipulasi dalam masas. Manipulasi dalam masas tadi, coba keren-keren, ada kan yang seperti ini. Apa itu namanya? Clapping ya. Jadi itu salah satu termasuk manipulasi apa? Ada yang tahu? Tapotemen. Tapotemen. Ada berapa tapotemen? Ada berapa tapotemen? 3, Bu. Ada 3. Yang menjawab tadi siapa? Iki, Bu. Bukan
Kan yang menjawab seperti ini katanya. Dia nggak tahu namanya. Siapa? Henry, Bu, Henry. Henry. Iya. Jadi Henry itu namanya manipulasi tapotemen ya. Kalau yang apa namanya sering, karena kan kita tuh menjadi habit itu karena kita sering melakukan, jadi kebiasaan ya. Seperti ini itu sudah mulai dikurangin dulu daripada berhenti kan susah kan, karena itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Ya kan tadi sudah dijelaskan sama temannya. Oh, akibatnya karena di sini kan banyak saraf. Banyak sekali saraf ya, sehingga untuk tingkat kekuatan dalam melakukan massage di bagian tekuk itu ya, di bagian tekuk itu harus benar-benar sesuai dengan kekuatan yang standar aja gitu, jangan terlalu kuat gitu kan, karena di bagian tekuk ini ya ada juga yang riwayat apa namanya darah tinggi ya nggak, berat di bagian belakang. Pernah nggak kamu ngerasain? Pernah nggak ngerasain? Berat sekali bagian tekuk belakangmu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Iya. Iya. Pas ditabrak sakit nih. Iya ya. Pas Iya. Betul. Karena apa? Karena satu, ya bisa dipengaruhi oleh aktivitas berpikirmu. Ya, berpikirmu misalnya kamu mengerjakan tugas terus, kemudian kamu membuka HP, ya nggak? Nah, jadi sesering kamu melakukan aktivitas yang menggunakan apa namanya pemikiran yang keras, ya nggak? Nah, itu bisa berdampak sekali, dan juga itu makanan tekuk itu bisa berat itu karena kamu suka mengkonsumsi makanan yang apa namanya yang ada santan kayak gitu. Akhirnya menumpuk menjadi cikal bakal apa? Cikal bakal adanya darah tinggi. Itu berat di sini sama kepala. Itu karena apa? Karena kebiasaan makan juga. Tuh ya, dan aktivitas kurang olahraga. Cobalah kamu dibawa olahraga gitu kan, apa jogging, apa jalan, apa bersepeda, pokoknya aktivitas olahraga yang memang mengeluarkan keringat. Karena bisa juga dikarenakan stres. Ya enggak? Stres itu bisa. Jadi dengan adanya aktivitas olahraga itu bisa meminim untuk kegiatan apa namanya tingkat kesetresanmu itu, tingkat kesetresannya ya. Oke, tinggal berapa lagi kita yang belum presentasi? Berapa lagi ya? Berapa lagi yang belum presentasi? 2 kelompok lagi, Bu. 2 kelompok nggak, Bu? Oh iya, hari ini pertemuan keberapa ya? Kok di e-learning kemarin kan libur ya, minggu terakhir? Benar nggak? Benar, Bu. Pertemuan Ya, Bu. libur, tanggal merah. Artinya? Tanggal 6. Bentar ya, Bu lihat dulu. Tanggal 6 kita libur, ya, 6 November. Artinya tanggal 30 ya, yang 30 tuh yang Ibu nggak masuk kan? Tanggal 30, benar nggak? Iya, Bu, cuman Pak Safar. Hanya sama ya. Pak Safar. Sama Pak Safar. Ibu ada pelatihan itu. Bentar, Ibu mau mencocokkan yang di e-learning. Artinya hari ini pertemuan ke-12. Benar ya? Pertemuan 12. Benar? Nah, Pak Safar tadi bilang berapa? Pertemuan 13 ya? Iya, Bu. Pak Safar tadi bilang. Iya, Bu.
Kita belum ke 13 minggu depan gitu. Yang presentasi ada berapa? Ada 12 kelompok, Bu. lagi kayaknya, Bu. Soalnya Enggak, sisanya. 2 kelompok lagi bisa, Bu. 2 kelompok lagi, Bu. 2 kelompok lagi kan? Ya, 2 kelompok lagi. 1, 2. Nah, pas. Jadi minggu depan 1 kelompok. Minggu depannya pertemuan 14. 15 itu kamu sudah praktek untuk memasas tadi yang divideokan, masukkan ke dalam YouTube. Ya, Bu, bagaimana kalau yang cewek? Nah, gimana coba? Ada saran nggak? Ada saran nggak? Sama, Bu. Oke, lantang. Saya mau caranya. Oh, jangan. Bu, masa tangan saya, Bu, yang cewek, Bu. Oh ya, oke. Sama Ya, ya. jadi